Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Kemasudi Pangarti dengan NPM 18110085. Saya dari kelas 1N 2018. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai reformasi birokrasi. Dimulai dari latar belakang reformasi birokrasi. Latar belakangnya itu adalah ketika krisis ekonomi yang dialami Indonesia pada tahun 97 dan pada tahun 98 telah berkembang menjadi krisis multidimensi, di mana kondisi tersebut mengakibatkan adanya tuntutan kuat dari segenap lapisan masyarakat terhadap pemerintahan untuk segera diadakannya reformasi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam perkembangan pelaksanaan reformasi gelombang pertama, reformasi di bidang birokrasi mengalami ketertinggalan dibanding reformasi di bidang politik, ekonomi, maupun hukum. Oleh karena itu, pada tahun 2004, pemerintah telah menegaskan kembali akan pentingnya penerapan prinsip-prinsip clean governance dan good governance yang secara universal diyakini menjadi prinsip yang diperlukan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Reformasi birokrasi itu sendiri berkaitan dengan ribuan proses tumpang tindih, yaitu overlapping antara fungsi-fungsi pemerintahan yang melibatkan jutaan pegawai dan memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melaksanakan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan atau organisasi, ketatalaksanaan atau bisnis proses, dan sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik atau good governance. Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari reformasi birokrasi. Tujuan reformasi birokrasi itu sendiri untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional dengan karakteristik berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, dan berdedikasi. Selanjutnya adalah ada tujuan dari reformasi birokrasi itu dibagi menjadi dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya itu adalah membangun atau membentuk profil dan perilaku aparatur negara dengan integritas tinggi, produktivitas tinggi, dan bertanggung jawab, serta kemampuan memberikan pelayanan yang prima. Dan tujuan khususnya adalah untuk membangun atau membentuk birokrasi yang bersih, birokrasi yang efisien, efektif, dan produktif, birokrasi yang transparan, birokrasi yang melayani masyarakat, serta birokrasi yang akuntabel. Visi dan misi reformasi birokrasi. Visi dari reformasi birokrasi itu tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pemerintahan kelas dunia, yaitu pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis, agar mampu menghadapi tantangan pada abad ke-21 melalui tata pemerintah yang baik pada tahun 2025. Dan ada rule-nya adalah yang pertama adalah ketika tahun 2013 ada rule based birokrasinya, dan selanjutnya adalah performance based birokrasinya adalah ketika tahun 2018, sedangkan dinamik governance-nya adalah pada tahun 2025. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai misi dari reformasi birokrasi Indonesia. Yang pertama adalah membentuk atau menyempurnakan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik. Yang kedua, melakukan penataan dan penguatan organisasi, tata laksana, manajemen, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, mindset, dan kultur mindset. Yang selanjutnya adalah mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif. Yang keempat adalah mengelola
sengketa administrasi secara efektif dan efisien. Selanjutnya adalah ruang lingkup dari reformasi birokrasi tersebut. Ruang lingkup reformasi birokrasi pada prinsipnya menyangkut berbagai bidang, antara lain bidang organisasi yang mengatur tentang tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja. Bidang tata laksana yang mengatur tentang sistem dan prosedur, standarisasi, sarana dan prasarana, bidang kepegawaian terkait dari aspek manajemen kepegawaian, mulai dari proses rekrutmen, pola karir, dan kesejahteraan antara bidang hukum dan perundang-undangan. Selanjutnya adalah tantangan dan hambatan reformasi birokrasi. Yang pertama, masih rendahnya komitmen dari pimpinan instansi, baik di tingkat pemerintah pusat maupun di tingkat pemerintah daerah, dalam upaya untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua adalah penyelenggaraan pemerintah yang masih mencerminkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN. Yang ketiga adalah manajemen kinerja pemerintahan yang belum dilaksanakan secara maksimal. Yang keempat adalah penataan kelembagaan yang masih belum efektif. Yang kelima adalah penerapan tata kelola pemerintah yang belum sepenuhnya diterapkan. Yang keenam adalah manajemen SDM yang belum berjalan dengan baik. Yang selanjutnya adalah investasi anggaran atau rendahnya budaya kerja dalam melakukan efisiensi anggaran. Yang selanjutnya adalah manajemen pelayanan publik yang kurang maksimal dan masih banyak praktek. Selanjutnya adalah roadmap dari reformasi birokrasi. Dalam rangka memastikan pengelolaan reformasi birokrasi yang efektif, pemerintah perlu menerapkan perencanaan dan tata kelola reformasi birokrasi dalam sebuah dokumen perencanaan yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak dan stakeholder yang berkepentingan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 sampai dengan 2025 yang terbagi dalam 3 periode roadmap reformasi birokrasi, yaitu roadmap reformasi birokrasi tahun 2010-2014, roadmap yang kedua adalah 2015 sampai 2019, dan 2020 sampai dengan 2024. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai salah satu bidang dari reformasi birokrasi itu adalah nomenklatur ekselon. Yang pertama adalah ekselon pertama. Ekselon pertama merupakan hierarki jabatan struktural yang tertinggi dari dua jenjang ekselon, yaitu ekselon A, 1A dan ekselon 1B. Jenjang bagi ekselon 1 adalah yang terendah adalah golongan 4C dan golongan tertinggi adalah golongan 4E. Sedangkan ekselon 2 merupakan hierarki jabatan struktural lapis kedua yang terdiri dari dua jenjang, yaitu ekselon 2A dan ekselon 2B. Jenjang pangkat bagi ekselon 2 adalah terendahnya itu adalah 4C dan yang tertinggi adalah golongan 4D. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ekselon 3. Sebentar. Maaf. Ekselon 3 merupakan hierarki jabatan struktural pada lapis ketiga, terdiri dari ekselon 3A dan ekselon 3B. Jenjang pangkat dari ekselon 3 adalah terendah, sebentar ya. Terendah adalah 3D dan tertinggi adalah golongan 3, dan tertinggi adalah golongan 4D. Sedangkan ekselon 4 merupakan hierarki jabatan struktural lapis keempat terdiri dari dua ekselon 4A dan ekselon 4B. Jenjang pangkat bagi ekselon 4 adalah terendah adalah golongan 3B dan tertinggi adalah 3D. Ekselon dan pengertiannya adalah ekselon adalah tingkatan jabatan struktural, ekselon tertinggi sampai dengan ekselon terendah, dan jenjang pangkat untuk setiap ekselon sebagaimana tersebut dalam peraturan pemerintah
tahun 2013 nomor 13 tahun 2002 adalah sebagai berikut. Ekselon 1A yaitu pembina utama madya golongan 4D dan pembina utama adalah 4E. Ekselon 1B pembina utama muda golongan 4C, pembina utamanya 4E. Ekselon 2A pembina utama muda 4C, pembina utama madya 4D. Sebenarnya masih seperti yang tadi gitu kan, yang paling rendah dan paling tinggi. Selanjutnya adalah ekselon 2B, pembina tingkat pertama golongan 4B, pembina utama mudanya 4C. Ekselon 3A, ekselon 3A, pembina 4A, pembina tingkat 1 4D. Ekselon 3B, penata tingkat 1. Ekselon 3D, pembina 4A, ekselon 4A, pembina penata 3C, penata tingkat 3D, ekselon 5B, ekselon 4B, penata muda tingkat 1, tingkat 2B, penata 3C, ekselon kelima adalah penata muda 3A, penata muda tingkat 3B. Selanjutnya adalah ekselonisasi yang ada di tingkat ITB ya, yang saya bekerja adalah mohon maaf sebelumnya apabila ada kesalahan, tapi yang sepengetahuan saya adalah ekselon pertama itu adalah rektor, sedangkan ekselon 2 itu terdiri atas wakil rektor, dekan, wakil dekan, dan direktorat. Ekselon ketiganya itu adalah kepala bagian, kepala UPT, sedangkan ekselon keempatnya adalah kepala subbagian, dan di ITB itu tidak ada ekselon kelima, jadi cuma sampai ke ekselon keempat. Nah, ini ada struktur organisasinya. Yang pertama adalah rektor, di bawah rektor ada SPM yaitu Satuan Penjamin Mutu, yang selanjutnya adalah ada satuan pengawas internal serta sekretaris institut. Lalu ada wakil rektor, beberapa wakil rektor, dan ada fakultas ataupun sekolah. Dan di fakultas dan sekolah di situ ada dekan dan wakil dekan. Di bawah wakil dekan, di bawah fakultas ada kepala bagian, dan ada di bawah kepala bagian ada sub kepala bagian. Nah, dan menurut Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 393 tahun 2019 yang mengenai langkah strategis konkret pencegahan birokrasi. Di sana ada surat edarannya yang untuk memangkas ekselon 3 dan ekselon 4 dan dan direncanakan adalah akhir tahun 2020 itu dapat terwujud. Sedangkan pemangkasan ekselon 3 dan ekselon 4 di ITB untuk saat ini masih belum terrealisasi. Di ITB sendiri masih ada ekselon 3 dan ekselon 4. Walaupun sudah ada arahan langsung dari Presiden, akan tetapi di ITB masih ada ekselonisasi. Tapi apabila benar terrealisasi pemangkasan tersebut, maka pejabat ekselon tersebut akan menjadi staf ahli. Dan menurut saya apabila benar ada pemangkasan ekselon 3 dan ekselon 4, itu mungkin bakal lebih mudah, tetapi birokrasi itu lebih sulit gitu, karena terfokus ke ekselon kedua, sedangkan pekerjaan ekselon 2 mungkin sudah banyak, ditambah lagi harus mengurusi pekerjaan yang biasanya diurusi oleh ekselon 3 ataupun ekselon 4. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Maaf
maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata ataupun kesalahan-kesalahan lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.